Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa alimun bidhatis sudur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'atsun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Hadirin bapa-bapa, ibu-ibu sidang jemaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali bisa berjumpa dengan bapa-bapa dan ibu-ibu di sini walaupun dalam keadaan panas, namun kita bisa merasakan kesejukan di dalam ruang ini. Yang mudah-mudahan juga kita akan merasakan hal yang sama ketika kita dihadapkan di hari akhir nanti, ketika berada di bawah terik matahari. Semoga kita tetap dalam suasana yang sejuk dan nyaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini saya diminta untuk menyampaikan sedikit tentang Ramadan, bulan berbagi. Tentu walaupun saya baru menerima tema ini, namun barangkali saya hanya menyampaikan apa saja yang telah saya sampaikan sebelumnya dalam forum-forum yang lain. Karena ketika tadi disampaikan tema ini, tentu saya tidak punya banyak persiapan secara matang, tetapi barangkali saya hanya menyampaikan apa yang pernah saya sampaikan di tempat yang lain. Hadirin yang berbahagia, berbagi pada bulan Ramadan. Ini ibu-ibu ada di belakang ya? Ibu-ibu? Ya, tentu berbagi dalam, kalau bahasanya berbagi itu kan banyak kategori kan, tapi tidak termasuk berbagi kasih di sini. Ya. Untuk ibu-ibu tetap tenang saja, tidak ada. Bapak Ibu yang berbahagia, ayat yang kita bacakan tadi, yaitu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya, kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita bisa mengambil poin, kalau anak SMP, anak SMA misalnya disuruh baca satu paragraf oleh guru, lalu disuruh ambil kalimat inti, maka tentu dalam satu paragraf ada beberapa kalimat inti dan tentu ada pokok kalimat juga. Maka dalam ayat ini kita bisa mengambil beberapa inti. Misalnya, yang pertama, Allah wajibkan puasa atas kita. Yang kedua, puasa ini memang bukanlah hal yang baru. Berikutnya adalah natijah yang paling besar, yaitu puasa itu untuk melatih kita, mendidik kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini hasil yang ingin dicapai, menjadi orang yang bertakwa. Karena memang sesungguhnya penciptaan manusia memiliki tujuan yang sangat jelas, dan Allah menurunkan Rasul kepada manusia untuk menuntun agar manusia tetap pada tujuan yang dituju, jangan sampai melenceng. Allah mengirim kitab untuk manusia melalui Rasulnya juga agar manusia tetap menjadi orang yang baik, orang yang senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari air mani, lalu kami uji manusia itu.
air mani yang sudah bercampur itu lalu menjadi seorang manusia. Allah beri potensi kepada manusia itu, faja'alnahu sami'an basira. Kami beri potensi kepada manusia berupa pendengaran dan penglihatan. Penyebutan pemberian penglihatan dan pendengaran itu hanya sebagai sampel saja di antara banyak pemberian Allah kepada kita. Nah, yang pertama kita ambil kesempatan di sini, Allah memberikan sesuatu kepada kita. Pada ayat yang Allah juga menyebutkan, wa nafsi wa ma sawaha. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan potensi. Apa saja Allah berikan? Allah bersumpah demi jiwa dengan segala kesempurnaannya. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah memberikan kepada manusia akan adanya potensi fujur, potensi-potensi menyimpang, potensi-potensi untuk berbuat tidak pada jalannya. Wa taqwaha, dan Allah juga memberikan potensi-potensi yang baik, potensi yang mau tunduk, potensi patuh, potensi taat. Allah beri dua potensi ini kepada manusia. Jadi yang pertama, potensi yang berupa segala sarana yang diperlukan. Ada telinga untuk pendengaran, ada mata untuk penglihatan dan lain sebagainya. Lalu Allah berikan dua potensi yang non-fisik tadi, iaitu potensi bisa berbuat tidak baik dan bisa untuk baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar bisa berbuat baik. Setelah tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah ingin membimbing kita agar tetap pada potensi takwa tadi. Jangan sampai menyimpang, jangan sampai salah pakai bahasa kita. Allah menuntun kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Lalu Allah sampaikan lagi dua potensi ini. Allah sebutkan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Yang pertama Allah, maka orang-orang yang bertakwa, yang terus membina potensi yang baik tadi, potensi patuh, potensi taat tadi, kemudian dia membenarkan kabar-kabar yang datang, kabar-kabar baik, kabar adanya hari kiamat, kabar adanya hari pembalasan dari Allah, kabar adanya syurga, kabar adanya nikmat syurga Allah berikan kepada kita. Semua itu kita yakin, kita percaya. Kan kita yakin, Bapak Ibu, kita yakin. Dalam bulan Ramadan ini kita terus berdoa untuk itu. Bahkan ketika setelah tarawih misalnya ada yang berdoa, Allahumma ja'alna bil imani kamilin, ya Allah berilah kami kesempurnaan iman, sampai kepada wa ilal jannati dakhilin, ya Allah masukkan kami dalam syurga, sampai juga kepada wa min ta'amil jannati akilin, ya Allah kami bisa makan makanan dalam syurga. Wa min hurin 'ain mutazawwijin, ya Allah kami kawinkanlah kami dengan para bidadari. Sampai itu permintaannya secara rinci. Padahal kalau kita sudah masuk syurga, insya-Allah dapat semuanya. Dapat makanan, dapat minuman, dapat tengok pandangan yang indah, taman-taman yang indah, daging-daging burung, madu, dan tambah dengan bidadari. Itu plus bidadari yang cantik jelita. Wa min hurin 'ain, Allah sebutkan yang bidadari itu lam yatmithunna insun qablahum wala jan, yang bidadari itu belum pernah disentuh oleh manusia dan jin sekalipun. Tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Kalau kita manusia di dunia, enggak mungkin, hampir tidak ada yang tidak disentuh oleh siapapun. Kalau enggak disentuh oleh tangan manusia, disentuh oleh mata manusia. Kalau enggak disentuh oleh mata manusia, disentuh oleh angin manusia. Kan? Bukan kena kentut. Angin sekarang ini, zaman sekarang zaman moden, zaman internet ni. Orang perempuan dia enggak usah pergi ke mana-mana cari laki-laki, lewat internet saja dia bisa chatting, Facebook, WhatsApp, macam-macam. Kan? Tanpa dia di sini enggak ada masalah, dia baik-baik saja. Tapi ternyata dia bergaul dengan orang India sana. Dia chatting dengan orang India. Dengan orang kita enggak mau dia. Dia cari India, dia fikir India itu semua macam carukan semua. Apalagi tengok Facebook, nampak picture-nya bagus.
Ketika chatting ni perasaan macam lagi chatting dengan Salman Khan. Padahal sama dengan orang lebih apa lagi dengan orang tarik becak tu. Kita tengoklah orang Bangla tu, orang Rohingya, macam tu. Orang India. Ada orang yang cerita orang India tu buka tengok di filem memang bagus. Taman-taman indah, rumah-rumah orang kaya semua nampak di filem. Tapi kalau kita pergi negaranya, katanya sih masih ada orang yang tarik becak pakai sepeda. Bahkan ada manusia sendiri yang mengangkut manusia, tarik becak oleh tenaga manusia. Memang tidak sama dengan filem, tapi orang perempuan kadang-kadang memang tergoda dengan Shah Rukh Khan. Ada juga yang memang begitulah perempuan tergoda dengan laki-laki. Kadang-kadang kena tengok Facebook, ada Bang John tu perhatian sama saya. Kalau saya buat status selalu dia like. Kapan saya buat satu sedap dia komen. Colek lagi. Kalau saya tulis alhamdulillah bisa buka puasa dengan bapa dan ibu, langsung alhamdulillah dibalas lagi. Kapan aja dia komen. Saya buat satu pagi dia komen. Saya buat siang dia like. Saya buat malam dia pun komen. Saya buat tengah malam pun dia komen juga. Setiap waktu dia komen. Padahal Bang John tu dia penjual pulsa. Memang di internet sehari-hari dia tak ada kerja lain. Tapi dia fikir perempuan ni perhatian sama dia. Padahal memang dia kerjanya duduk di depan internet. Apa ada lewat macam kita lewat di sungai lah, ambil aja apa. Ini orang perempuan memang tergoda. Jadi yang kita cerita dia disentuh oleh angin. Disentuh. Tapi bidadari dalam syurga tidak pernah disentuh oleh siapapun. Bahkan oleh jin sekalipun belum pernah disentuh. Kalau kita manusia mungkin ada terpelihara dari manusia, tapi boleh jadi kita lupa bisa disentuh oleh jin. Kadang tidur kita macam mana waktu malam, kadang tidak berwuduk, kadang lupa baca sesuatu, baca ta'awuz atau baca Al-Quran. Kadang lupa kita disentuh oleh manusia, disentuh oleh jin. Sehingga kita waktu bangun pagi, kenapa saya malas? Ternyata kita tidur sama jin. Maka malas dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, Allah kasih bidadari dalam syurga. Semua orang masuk syurga insya-Allah Allah kasih bidadari itu. Semuanya. Semua yang ada dalam syurga Allah kasih. Bahkan orang yang paling terlambat masuk syurga, Rasulullah menceritakan akan dikasih semuanya. Cuma dia terlambat saja. Setiap orang yang beriman, ia akan masuk syurga. Setelah disiksa dalam neraka, akan diambil kembali, dikeluarkan dari neraka, masuk dalam syurga. Itu orang paling terlambat pun akan dikasih juga semua fasilitas dalam syurga. Cuma derajatnya berbeza-beza. Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang kita mencerita tadi, orang yang wattaqwaha, kemudian dia wasaddaqa bil husna, dia benarkan semua berita itu, berita kabar gembira, orang dalam syurga begini-begini, semua yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, dia percaya. Wasaddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra, maka Allah mudahkan bagi dia untuk menjalani, untuk mencapai pada jalan yang dia tuju, jalan kebaikan itu. Orang yang membenarkan kebaikan-kebaikan dunia ini, mau bersedekah, Allah kasih syurga. Dia benarkan, dia bersedekah, Allah akan mudahkan dia untuk bersedekah, dan Allah mudahkan dia menuju syurga. Sebaliknya, ini kita singkat saja, ini kena waktu. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, sebaliknya orang-orang yang bakhil, kemudian dia tidak butuh kepada Allah, dia sombong, dia menganggap apa dia yang miliki dia atas hak dia, atas usaha dia, atas kepandaian dia, seperti Qarun. Qarun mengatakan, ini saya dapat harta begini karena kebolehan saya, kehebatan saya, ilmu yang saya miliki dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang bakhil itu, orang-orang yang tidak mau bersedekah, wa kadzdzaba bil husna, dan mereka mendustakan hal-hal yang benar, yang baik itu mereka dustakan. Mana ada syurga, mana ada neraka, mana ada siksa kubur, mana ada hari akhir, mana ada hari bangkit lagi. Kalau sudah mati ya sudah habis. Mereka tidak membenarkannya. Fasanyassiruhu lil usra, Allah akan memudahkan bagi mereka menuju
kesengsaraan, menuju kesulitan. Mana? Kesulitan dunia, mereka akan terus seperti itu, tidak mudah untuk bersedekah. Kalau mau bersedekah, nampak besar. Seperti ada akan dibuat di iklan tu. Kalau bawa ke masjid uang 50,000, ni besar ni, tak mungkin 50,000 kita kasih. Besar 50,000. Buat apa masjid banyak kali? Tapi kalau bawa ke mall, 50,000 ni mau beli apa ni 50,000? Nampak kecil. Kalau nampak seperti itu, kita masuk kategori tadi itu. Maka perlu kita barangkali merubah. Artinya apa? Supaya Allah mudahkan jalan kita menuju syurga, mudahkan bersedekah. Kalau orang yang membiasakan diri untuk bersedekah, Allah akan mudahkan dia bersedekah. Walaupun misalnya dia mulai dari 2,000 satu hari, 2,000 atau 5,000 dia mulai. Apalagi kalau mau satu hari bisa 2 kali, setiap pagi dan petang. Rasulullah mengatakan malaikat berdoa kepada Allah supaya dimudahkan rezeki orang yang mau bersedekah. Dan malaikat berdoa juga supaya diberi kesulitan, kesengsaraan kepada orang yang tidak mau bersedekah. Maka setiap pagi kalau kita bersedekah, malaikat sudah berdoa kepada kita. Sebaliknya, tidak mau bersedekah, malaikat akan berdoa kepada Allah supaya diberikan kesulitan. Bapak Ibu yang berbahagia, 2 jalan ini sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran. Sekarang apa yang kita pilih? Fa amma man a'ta wattaqa, orang yang mau berinfak dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, lalu dia membenarkan hal-hal yang baik tadi, berita dari Rasulullah tentang ada hari akhir dan lain sebagainya. Lalu kita menjalankan ibadah untuk persiapan hari akhir itu. Atau jalan kedua, jalan fujur, wa amma man bakhila, orang yang bakhil, wastaghna, dan dia enggan, dia merasa sombong, enggak mau ikut jalan yang benar itu, wa kadzdzaba bil husna, dan ia mendustakan semua berita-berita dari Rasulullah itu. Maka 2 jalan ini mana kita pilih? Allah Subhanahu wa taala melalui puasa ini mendidik kita supaya kita tetap pada jalan pertama tadi, jalan takwa tadi. La'allakum tattaqun, pada ayat tentang puasa tadi dalam surah Al-Baqarah, untuk mendidik kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita memang sudah ada potensi takwa dalam diri kita masing-masing, sudah ada. Tinggal dikelola, dipupuk dengan baik supaya tetap menjadi orang yang bertakwa, orang yang mau bersedekah, orang yang mau berbagi. Sebaliknya, kalau tidak kita pupuk nilai takwa, maka akan tumbuh nilai fujur, nilai yang tidak mau bersedekah, tidak mau berbagi dan lain sebagainya. Hadirin berbahagia, barangkali Ramadan yang kita laksanakan bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga kita bisa merasakan bagaimana lapar, bagaimana haus. Lalu kita mau menemani orang yang lapar, mau menemani orang yang haus. Artinya mau memberi kepada mereka, mau berbagi. Bagaimana kira-kira kondisi mereka dalam bulan-bulan biasa ketika mereka lapar dan haus. Kita bisa merasakan, lalu kita mau berinfak, mau berbagi dengan mereka. Bapak Ibu yang berbahagia, sudah berapa menit nih? Karena nggak bisa dikontrol nih. Sudah kira-kira? Atau ada satu kisah daripada Abu Hanifah. Abu Hanifah ini kita kenal sebagai seorang ilmuwan. Bahkan keilmuan beliau membuat orang-orang ateis menjadi lemah. Orang ateis waktu itu orang-orang hebat, orang-orang yang logikanya jalan bahasanya. Tapi dengan Abu Hanifah mereka lemah. Abu Hanifah juga orang kaya dan juga dermawan. Beliau bisnismen. Maka di antara hal yang beliau tinggalkan, teladan yang beliau tinggalkan adalah salah seorang mengalami musibah, lalu datang menghadiri majlis beliau. Beliau mengajarkan ilmu setiap hari di masjid. Salah seorang dari masyarakat mengalami musibah, lalu datang ke masjid untuk mengaji. Dia sudah cari bekal, bekerja, tapi karena dia musibah tidak ada makanan untuk dia makan sekalipun, apalagi untuk hal-hal yang lain. Abu Hanifah melihat gelagat dia ni, nampak dia orang yang terkena musibah. Bahasa kita nampak kalau lagi belajar kurang konsentrasi, macam orang pergi salat misalnya, tapi dia ada musibah. Kita salat,
baru saja terjadi apa, hilang HP kita misalnya, pasti kita ingat di mana hilang HP tadi. Apakah ketika belanja di pasar, atau ketika turun di bank, atau ketika lagi beli pulsa, mungkin dah beli pulsa tinggal HP sama orang beli jual pulsa. Teringat di mana kita? Nampak orang lagi gelisah. Abu Hanifah melihat orang yang belajar ni, nampak dia sedang musibah. Dan selesai pengajian, pulang orang ini. Abu Hanifah pun pulang. Ketika mau tengah malam, beliau datang. Beliau bawa sesuatu. Beliau ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab orang dalam. Ditanya oleh orang punya rumah, siapa? Saya datang untuk membawa sesuatu. Saya letakkan di depan pintu anda. Terus beliau pergi. Beliau tulis. Ketika si punya rumah membuka pintu, melihat ada harta benda, dirham, dia ambil, ada tulisan dari Abu Hanifah, untuk engkau dan keluargamu, saya dapatkan harta ini dari jalan yang halal, untuk kau pergunakan untuk kepentingan keluargamu. Disedekahkan 15.000 dirham. Hadirin berbahagia, ini contoh Abu Hanifah atau Imam Hanifah. Ternyata beliau datang lagi sedekah berikutnya. Ada orang bersedekah kepada beliau. Karena beliau seorang pedagang, ada seorang mitra pedagang beliau yang kasih hadiah beliau 1,000 pasang sepatu. Beliau jual, waktu itu jual kain, jual sepatu. Kan dulu ada masalah pisah-pisah, campur-campur. Kalau sekarang kan pisah-pisah. Sekarang kan ikut profesional katanya. Kalau ada jual sepatu, jual baju juga, dianggap ini enggak linear. Gitu. Jadi harus linear lah, sesuai dengan zaman. Dulu campur-campur. Maka beliau ambil sepatu yang 1,000 pasang itu, beliau sedekah lagi kepada semua orang yang ikut pengajian beliau, sedekah semua. Ada yang bertanya, wahai Imam, apakah engkau menyisakan untukmu satu? Enggak ada, kata beliau. Beliau mengatakan, kenapa enggak kau ambil satu untuk anakmu? Tidak. Saya menganggap semua orang itu saudara saya. Maka saya menghadiahkan kepada mereka semua. Karena itu dari orang juga, bukan saya hanya sebagai perantara. Luar biasa. Ini yang harus kita pupuk kepada kita. Seolah-olah harta yang datang kepada kita, apalagi yang bentuk hadiah itu coba kita kadang-kadang, ini bukan untuk saya. Bisa enggak? Tiba-tiba Bapak Ibu ada kasih hadiah. Ini THR ni, mudah THR kan? Walaupun dalam banyak dalam kita anggap ni THR ni bukan untuk kita ni, tapi untuk tetangga kita. Bisa enggak kita fikir begitu? Ini THR ni bukan untuk saya ni, untuk tetangga saya ni, kasih lewat saya aja. Bisa enggak? THR ni cepat lagi sampai ni pada 23 Ramadan misalnya. Kan truknya enggak jadi terbalik di Selawah misalnya. Dalam banyak itu truk dah terbalik dah THR dia buat. Meme kan? Ada yang gaji 13 udah menungging di. Jadi kalau kita dapat cepat sampai, anggap saja ini bukan untuk kita ni, untuk tetangga kita. Pasti besok dah terima hari ini THR, besok langsung dapat gaji 13. Ambil gaji 13, bagi lagi orang fakir miskin. Besok datang gaji 14. Bagi lagi, datang gaji 19 lagi. Terus datang. Enggak menentu dia, enggak mesti dari satu kantor. Dari banyak tempat kita bisa dapatkan. Mana tahu ada orang dermawan nanti. Tadi mitra tadi, Abu Hanifah sebagai pedagang, beliau dapat dari pedagang. Kan pedagang kita juga demikian. Orang jual apa-apa, dia dapat dari mitra dia. Ni lebaran ya, dah kasih. Apa namanya sekarang itu? Ampau apa itu? Parcel. Atau apalah namanya. Orang jualan juga ada demikian. Kita juga, mitra kita juga ada demikian. Mana tahu nanti tiba-tiba datang sekda ke sini, kasih sedekah begitu. Ini alhamdulillah. Anggap je ini bukan untuk saya ni. Ini untuk tetangga saya. Bisa enggak kita apa demikian? Kalau kita bisa mantapkan dalam fikiran kita demikian, saya yakin akan datang lagi, akan terus datang. Dan ini dibuktikan oleh orang-orang yang sudah buktikan. Bagi yang belum buktikan, walaupun cerita enggak ada bukti juga. Kan itu. Hanya orang yang sudah buktikan saja. Bapak Ibu berbahagia, barangkali demikian saja sebagai pengantar.
Karena apa namanya, panas kan, jadi cepat habis baterinya kan begitu. Cepat diresap kan begitu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin diskusi, mungkin bolehlah dalam 2-3 menit ya. Kalau banyak soal saya nggak mau jawab ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menarik sekali yang Bapak sampaikan dengan materi bahwa Ramadan itulah bulan berbagi. Kalau sedekah mungkin sudah sering ya kita lakukan dan sudah sering juga kita mendengar. Tapi bagaimana menurut Bapak kalau ada seseorang itu meminjam uang kepada kita, apakah itu juga merupakan dimasukkan dalam kategori bahwa dalam Ramadan itu berbagi? Karena utang itu kan harus dibayar nantinya gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi, yang ingin saya tanyakan tentang pemberian apa? Kadang-kadang kita apa? Doa, bukan doa apa? Baca Quran, orang meninggal kita sedekah, sedekah. Tahlilan, itu gimana Pak? Emang ada atau gimana? Terima kasih. Nama saya Heri dari Baitul Aceh. Ini Ustaz, barangkali kiatnya tadi, kiat ketika saat kita berbagi, kemudian ada pembalasan di akhirat. Terkait dengan misalnya bidadari tadi ya. Jadi pertanyaannya, kalau memang kita sudah ada istri, ya sudah ada istri. Nah, ketika kita duluan meninggalkan istri kita berangkat menghadap sang Khalid dan seperti itu. Nah, sedangkan ini kita umpamakan saja ya amalan-amalan kita ya di akhirat sangat berkualitas gitu kira-kira. Nah, bagaimana posisi bidadari ketika bidadari? Nah, pada saat nanti istri kita meninggal, menghadap ibadah puasa. Nah, ini bagaimana nih apa namanya perumpamaan bidadari? Nah, barangkali ini memang pertanyaan yang sangat awam seperti itu, tapi perlu menarik untuk dikaji Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Yang pertama, apakah memberikan pinjaman atau utang itu bahagian dari sedekah? Maka jawabannya ya betul. Dalam Islam itulah indahnya Islam, indahnya berbagi. Seorang isteri, ibu-ibu di belakang, ibu pelita, ibu sebagai isteri, betul ya? Betul. Sebagai isteri punya harta suami sama ibu. Jangan harta sendiri dulu, jangan harta yang di sekitar ini. Itu terlalu banyak kan. Harta suami yang ada pada ibu, harta di rumah, apakah berupa makanan atau berupa uang, ibu kasih sedekah kepada orang lain dulu, ya, orang lain dulu, itu dianggap ibu bersedekah, walaupun itu harta suami. Ibu dianggap sedekah. Ibu ambil harta suami, ibu kasih untuk anak ibu, itu sedekah. Itu bukan harta sendiri, masih harta suami, apalagi harta sendiri. Bendahara di kantor dikasih amanah untuk menyampaikan kasih gaji ke orang lain, itu dia bersedekah. Saya yakin sekali semua orang ingin jadi bendahara karena ini. Itu ada hadis Rasulullah. Jadi seseorang yang diamanahkan untuk menyampaikan, ya, dalam hadis entah apa namanya, khazin, ya, orang yang jaga harta orang lain, dia disuruh sedekah, transfer kepada orang lain, distribusi orang lain, itu seperti dia bersedekah dengan harta dia sendiri. Bayangkan dengan hal yang lain. Baru setelah itu utang, memberi utang, pinjaman utang, itu sedekah juga. Itu sedekah yang kita berikan kepada dia. Hanya saja dia belum lagi bersedekah kepada kita. Itu sedekah, kita mau meringankan beban dia, itu sedekah ibu-ibu. Maka jangan takut beri utang. Jangan takut beri utang. Jangan malah ibu berutang. Jadi ibu berutang banyak, berutang untuk mobil, berutang untuk macam-macam. Habis tu nggak ada beras di rumah, berutang sama tetangga. Ini kurang bagus.
Kerana minta orang lain. Jadi kita berhutang itu kalau memang sudah betul-betul enggak ada lagi. Kita berhutang kepada orang. Kan orang kan setiap yang kita minta harta dia, kan dia sudah berkurang juga sementara. Maka kita juga demikian, kita beri orang lain, berkurang sementara pada kita sudah bersedekah kepada dia. Kalau kita nanti minta lagi hutang kepada, mana hutang saya? Kan, walaupun dia bayar, dia itu bersedekah kepada kita, walaupun tak sama nilai sedekah kita kepada dia dengan dia bersedekah kepada kita. Dia bersedekah, sedekah wajib, artinya dia wajib bayar hutang, sedangkan kita menerima sedekah. Maka pada masa Rasulullah itu banyak sekali. Ya Rasulullah, ketika ada orang minta hutang dalam masjid dia minta hutang, mana hutang saya? Kamu kok enggak bayar? Kamu mana habis buang beli pulsa ya? Gitu. Enggak bayar. Ini saya enggak punya harta. Mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Atau dalam hadis lain misalnya, Rasulullah lihat, kenapa ini orang teriak-teriak dalam masjid? Panggil, kenapa kalian bertengkar dalam masjid? Rasulullah, dia enggak bayar hutang saya. Tanya, kamu betul, kamu punya hutang? Betul. Bayar hutang dia. Saya enggak sanggup Rasulullah. Rasulullah mengatakan pada orang yang memberikan hutang, kurangi setengah. Orang yang mengatakan, bayar Rasulullah, saya kurangi. Sekarang kamu bayar. Kalau sudah dikurangi setengah, tidak ada cerita lagi, tunda lagi. Ini dia. Kalau sudah dikurangi setengah, kita tak punya uang. Kita harus usaha cari bayar tu. Kalau sudah kurangi setengah. Okey. Jadi ibu-ibu yang kasih hutang orang itu, sedekah ibu, kasih terus. Jangan katanya kalau ada minta kasih. Kalau enggak ada minta jangan. Yang kedua, sedekah doa. Ya, betul sekali itu. Senyum pun sedekah. Senyum Bapak Ibu sedekah. Ini kiasnya ini. Senyum sedekah. Tapi bukan berarti kita bersedekah dengan satu jalan saja. Senyum-senyum saja. Bukan. Ketika orang, ayo kita berinfak, ayo semua orang kantor Baitul Mal, kita hari ini kita bersedekah, ada orang yang kebakaran, kita sedekah. Dia senyumnya. Bukan begitu. Maknanya Allah kasih pahala sedekah kita senyum dengan kawan kita. Bukan kita bersedekah dengan senyum saja. Begitu pula sedekah tadi bacaan, ya. Kita beramal ini bagus mengapakan kepada orang lain, ya. Tapi jangan menjadikan amal itu sebagai amal bagi orang lain. Maksudnya ini orang ini enggak perlu beramal lagi, kita sudah beramal kepada dia. Bukan itu. Kita minta semua amal kita ini, kita boleh minta Allah kasih dengan amal saya ini untuk orang lain kebaikan, boleh dalam Islam. Tapi bukan berarti ini saya sudah baca, ini saya sedekah ni kepada dia. Artinya seolah-olah memang sudah jadi. Bukan demikian, tidak. Anda mau sedekah, doa, sedekah apapun boleh untuk. Artinya kebaikan itu yang Anda lakukan, Anda boleh berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikan kebaikan ini kepada kawan saya, boleh. Itu sedekah. Tapi bukan itu saja yang Anda sedekahkan, ya. Taib. Yang ketiga, ini soal yang menarik, bidadari. Walaupun intinya tadi belum sangat. Pak Bobi itu adalah baca Al-Quran pada orang meninggal. Baca Al-Quran pada meninggal. Jadi apakah itu dianggap sedekah? Ya, sama juga. Artinya kalau kita ingin berniat ini kita satu kebaikan untuk dia, Allah akan catat sebagai kebaikan. Tapi itu bukan sebagai satu amal. Ini sedekah. Sedekah untuk orang meninggal, bukan itu. Tapi kita berharap kebaikan ini dengan kebaikan kita beramal tadi, apakah Allah ringankan azab dia dan lain sebagainya. Itu boleh. Tapi bukan berarti ini saya baca dia kan dulu enggak baca Quran waktu hidup, saya baca sekarang tu sedekah. Bukan itu. Bukan itu yang diamalkan kadang orang. Karena kan ada hadis ya yang mengatakan seseorang ini harus mengamal Quran, membaca Quran dalam seumur hidup, paling kurang sekali umur hidup. Maka orang kita itu mengambilnya, memegangnya sekuat tenaga, seumur hidup harus baca sekali. Akhirnya ada orang yang memang enggak baca dia. Kita bacakan waktu mati. Dia ambil apa pelajaran itu. Itu pengambilan. Diterima enggak tahu kita. Itu usaha, pengambilan kita enggak tahu. Ada anak kita enggak lulus sekolah. Kita usaha dengan yang lain misalnya. Boleh jadi kita usaha, tapi kan belum tahu kita macam mana. Yang jalurnya macam mana? Jalurnya ikut tes begini. Udah, itu jalurnya. Yang lain usaha, silakan usaha. Selama tidak main layar belakang. Begitu.
Baik, yang kedua, saya ingin jawab bidadari ini penting sekali. Bidadari ini maksudnya kita misalnya dua meninggal. Kita enggak termasuk saya tapi. Meninggal kemudian masuk alam lain lewat pintu kubur. Sedangkan isteri kita hidup. Dia apa maksudnya? Dia menikah lagi atau tidak menikah karena sayang pada kita? Akhirnya dia meninggal juga. Karena begitu sayang sama kita dia meninggal juga akhirnya. Kan begitu. Apa yang itu pertanyaan apa? Apakah kita berjumpa lagi atau dikasih bidadari semuanya? Gimana? Pertanyaan bagaimana? Kita ini sudah punya istri menikah. Okey. Atau memang bidadari ini berlaku pada orang yang belum menikah? Oh, semua berlaku. Semua berlaku. Apakah dia sudah menikah belum menikah? Sudah menikah belum pernah tidur? Dapat juga semua dapat. Sesuai dengan amal kita. Bukan soal sesuai dengan kadar di dunia ini. Ya, kamu kan dulu waktu dunia kan istri kamu cantik, jadi kasih yang cantik juga. Enggak. Istri kita mana? Istri kita ada pasangannya lagi. Iya. Istri kita akan dikasih pasangannya sesuai dengan amal dia. Boleh jadi dia dapat lebih baik daripada kita atau lebih buruk daripada kita. Sesuai dengan amal kita. Kita dunia ini teman sehidup saja, bukan semati. Maka kalau ada orang kita bilang ini hidup semati, itu enggak ada. Itu 50% bohong. Sehidupnya betul, sematinya enggak betul. Jadi kita hidup dunia itu berbuat baik sesama dunia ini, kita akan kembali ke sana. Kita diutus oleh Allah ke dunia ini, kita ini semuanya kita berasal dari syurga. Kita dari syurga dikeluarkan kita ke dunia ini untuk beramal, kita akan kembali ke syurga. Namun tidak semua orang bisa kembali karena sinyalnya padat. Enggak semua orang bisa kembali. Ada yang masuk jurang. Ini masalahnya. Maka amal kita nanti yang menentukan ketika di akhirat. Isteri kita boleh jadi dia dapat orang salih, boleh jadi. Boleh jadi dia dikawinkan dengan para syuhada, boleh jadi karena amal dia. Karena ketika kita tidur, dia bangun salat, misalnya. Amal dia baca Quran setiap hari, dia jaga anak kita, itu amal dia dihitung semua. Dimandikan anak kita, dikasih wangi-wangian, dikasih pakai baju, dikasih sisir rambut, dihitung setiap kegiatan, setiap rincian itu. Apa ini namanya dalam kegiatan kantor ni? Estimasi itu. Itu dihitung semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang perempuan tu enggak banyak dituntut dalam agama. Kerjakan salat 5 waktu, kemudian ibadah yang lain, kemudian jaga diri dah. Enggak banyak seperti laki-laki. Enggak banyak. Karena perbuatan wanita ini dia hampir 80% dia dengan suami. Hampir 80%. Kalau kita boleh bagi mungkin 50-50 lah. Tapi banyak dengan suami dia. Amal dengan suami. Termasuk tadi memandikan anak itu kegiatan untuk suami juga. Karena sebenarnya yang memandikan itu kita sebenarnya. Tugas anak, tugas semua itu kita. Semua kegiatan rumah tangga itu tugas laki-laki. Perempuan tugasnya hanya patuh kepada suami. Iya. Kalau dia minta cuci piring kan gitu. Itu aja. Yang lain semua tugas laki-laki. Cuma karena kita sudah belajar kepimpinan, jadi kita banyak sekali yang kita delegasikan kepada dia. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Ini kalau Pak Ketua enggak bisa tolak ni. Pagi, saya kemarin pulang ke kampung dan pernah kampung. Saya sampai saat ini masih terngiang-ngiang masalah zakat fitrah. Kalau menurut beliau, kalau menurut mazhab Syafi'i bahwa pembayaran zakat fitrahnya dikiaskan ke makanan pokok dan zakat ke beras. Tapi kalau mazhab lainnya bisa dibayarkan dengan uang. Dan menurut beliau boleh bayar dengan uang, tapi jangan ikut mazhab Syafi'i. Karena saat ini bayar beras. Yang kedua, bayar dengan uang jangan menghargai takaran non Syafi'i. Tapi kan 2,5 kilo lebih. Jangan kita beli berasnya 2,5 itu hanya 10.000 kita beli beras. Kita kasih uang 10.000, bukan itu katanya. Nah, saya mungkin mohon penjelasan bagaimana yang sebenarnya supaya kita ini kita mesti kasih bayar fitrah nih, supaya mungkin
kawan juga mungkin apakah saya yang awam atau mungkin sudah ada pencerahan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat misalnya di media sosial ataupun di mana-mana, bahkan ketika buka puasa itu mereka men-share di media sosial sehingga bahasanya seperti balas dendam gitu kan, sehingga tidak ada lagi makna puasa yang seperti kita yang tadi bahwa untuk merasakan perihnya orang-orang miskin ini. Ini sebenarnya penyakit apa yang sudah melanda kita hari ini, Ustaz? Ini sebenarnya jawabannya adalah kita saling mendahului. Artinya saya mau datang ke Baitul Mal tanya itu. Jadi kan sudah jawabannya. Okay. Jadi saya pikir demikian karena saya pernah dengar juga kan, walaupun kadang-kadang memang saya sudah bisa menjawabnya. Karena memang ketika saya baca memang ya betul kalau Imam Syafi'i khusus untuk fitrah itu ditetapkan harus dengan makanan pokok. Entah karena waktu itu dibayar dengan makanan pokok, entah macam mana, saya tidak tahu bagaimana istimbatnya. Nah, tapi saya sudah pernah dengar cara kajiannya, cuma cara tadi yang saya juga belum bisa memberikan satu pencerahan. Yang tadi kalau ikut dengan harga beras kita bayar dengan uang, tidak boleh ikut harga beras di sini, artinya tidak boleh ikut pendapat Syafi'i, harus ikut kepada orang yang membolehkan bayar dengan uang, kan begitu. Jadi bagaimana caranya sehingga sampai ke situ saya tidak tahu. Jadi mohon maaf. Itu tadi karena kita saling mendahului. Ketika kita puasa bahwa kita ingin merasakan bahwa bagaimana perihnya orang yang tidak memiliki banyak harta. Namun fenomena hari ini kita lihat di media sosial ataupun di mana-mana, bahkan ketika buka puasa itu mereka men-share di media sosial, sehingga bahasanya seperti balas dendam gitu kan, sehingga tidak ada lagi makna puasa yang seperti kita bilang tadi bahwa untuk merasakan perihnya orang-orang miskin ini. Ini sebenarnya penyakit apa yang sudah melanda kita hari ini, Ustaz? Ya baik, kalau tanya penyakit apa saya juga belum pernah periksa kalau itu. Tapi yang jelas karena saat ini kebetulan saya merasakan langsung bukti orang yang hidup masih menjalankan sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah. Jadi ketika pada zaman Rasulullah itu berbuka puasa ketika azan, ya, tidak ada bunyi yang lain. Ini saya cerita dulu. Ini kita sudah bicara 1 jam nih. Ya. Saya sudah terlepas sama istri. Jadi ini pensyariatan azan, cerita sedikit. Pensyariatan azan itu ketika Rasulullah ingin jamaah semua ke masjid, ada mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita buat lonceng seperti orang Nasrani itu, ting 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 ting, biar orang ke masjid tahu. Lalu kesimpulannya apa? Rasulullah menganjurkan, saya lupa entah Abu Bakar mengusulkan, entah Rasulullah sendiri, entah dari wahyu, azan. Cara panggil orang salat itu azan. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu pula dengan buka puasa itu, dia oleh azan. Tidak ada. Kalau kita kan ada bunyi itu ya. Ada itu. Ada bunyi itu. Itu tidak ada teman dulu kan. Azan. Buka puasa datang waktu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu buka puasa. Minum air, makan kurma, lalu salat. Jadi antara azan dan iqamah itulah makan. Itulah buka sebentar. Nak makan banyak. Salat, habis salat baru makan yang lain. Kalau kita kan enggak, ada bunyi dulu. Makan dulu. Ini, ya, makan dulu. Baru azan. Ini muazzin sekalipun. Muazzin tu kita tunggu lama dia azan. Karena begitu suara bunyi itu dia makan dulu, buka puasa. Bukan sekedar buka, hampir menutup. Karena banyaknya. Jadi kebetulan kita ada syekh dari Mesir ni. Beliau bertanya pada pertama sekali, ketika bunyi itu, apakah itu sama dengan bunyi waktu subuh? Artinya itu sebagai peringatan, atau memang sudah azan, sudah waktu azan itu? Saya cerita itu sudah waktu azan, ini sudah waktu berbuka memang.
Cuma kami berbuka dengan suara ing itu. Pertama beliau enggak mau buka. Jadi karena berbuka dengan azan. Saya cerita bahwa ini sudah waktu salat, waktu azan. Jadi beliau baru berbuka. Jadi beliau praktekkan minum sebentar, kurma 1 biji atau 2 biji. Paling banyak 2. Kebetulan ini yang cerita yang enggak banyak makan, kan? Yang banyak mungkin nanti minum, makan kurma barang 3, tambah es teler 1 mungkin kan begitu. Tapi enggak lebih daripada itu. Kalau kita barangkali macam tadi cerita, kita macam balas dendam. Macam dah tadi siang saya tunggu kamu. Macam begitu. Jadi mungkin ini yang pertama tadi penyakit apa tadi, kena pertama pengetahuan, lingkungan kita juga mendukung untuk makan banyak. Jadi orang coba kalau di masjid-masjid praktekkan, misalnya kita praktekkan begitu bunyi muazzinnya dia minum, makan kurma 1 aja habis itu azan. Ini juga mungkin akan melatih kita untuk cepat. Ini muazzin pun makan banyak, ya kan? Dia dia azan waktu maghrib itu sama dengan dia azan waktu tengah hari. Lagi lapar seolah-olah. Padahal dia kenyang. Seharusnya mantap ketika azan maghrib. Tapi enggak mantap karena makanan di kerongkongannya. Jadi mungkin itu latihan lingkungan tidak ada. Selain ditambah dengan penyakit-penyakit yang lain barangkali, ya. Macam tadi kita memburu-buru, apalagi salat tempat kita akan memang membuat kita melatih kita ni untuk buru-buru. Apalagi dengan makan baru mana-mana ni. 1 hari 3 tempat buka puasa. Ini juga dulu kan enggak ada buka puasa macam ini. Buka puasa tu tempat-tempat masjid lah. Dia senang buka puasa masing-masing sedikit, enggak banyak-banyak. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semua yang yang saya sampaikan kalau berkenan dan benar mohon diambil pelajarannya. Kalau tidak berkenan, ada yang salah dibuang saja. Saya mohon maaf lebih kurang, ya. Kalau kurang saya mohon maaf. Kalau lebih anggap saya itu hadiah dari saya. Mudah-mudahan manfaatnya. Hadanallahu alaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.